Tempat itu dihuni oleh banyak sekali sosok seperti siluman, buto, warok dengan kukunya yang amat sangat panjang. Bahkan ada sosok seperti pocong, kuntilanak, genderuwo, hanya seperti sosok pesuruh di kerajaan itu. Liburan Maut. Tulisan ini ditulis oleh Hub. Facebooknya bisa dicari ya, ada di deskripsi. Terima kasih buat Hub yang sudah ngizinin ceritanya saya baca. Langsung saja masuk ke ceritanya. Hai, ketemu lagi dengan Hub. Kali ini aku akan menceritakan pengalamanku saat berlibur di suatu tempat yang terkesan seram. Semoga ada pelajaran yang bisa kita dapat dari pengalamanku ini. Kejadian ini berawal saat aku baru lulus sekolah SMK dan memutuskan untuk beristirahat selama beberapa saat sebelum kembali meneruskan belajar ke jenjang yang lebih tinggi. Saat itu aku sedang duduk-duduk santai di teras rumah dengan ditemani secangkir kopi hitam tanpa gula dan sebungkus rokok Dunhill kesukaanku. Nah, tiba-tiba datang sebuah mobil berwarna hijau metalik berhenti di depanku. Yang aku sangat mengenal dia. Ya, benar. Klak. Suara pintu mobil dibuka dan kembali ditutup. Keluarlah 4 sosok dari dalam mobil dan menuju ke arahku. Ya, mereka adalah Sinyo, Teddy, dan masing-masing pacarnya. Hai Mas Hub, kata para gadis menyampaku sambil bersalaman dan mencoba mencium tanganku. Namun cepat-cepat ku tarik tanganku sebelum mereka menciumnya. Alah, kayak apa aja cium tangan segala. Emang aku udah setua itulah. Kita seumuran woi, kataku protes yang dibalas tawaan renyah dari berbagai tempat saat itu. Weh, enak bener pagi-pagi sudah minum kopi sambil ngerokok. Bos demit, bos demit. Ucapan Teddy sambil menyodorkan tangannya yang digenggam. Saut Sinyo tertawa sambil melakukan hal yang sama dengan Teddy. Bos demit gundulmu sempal kui, kataku sambil membalas salam tangan mereka. Ada apa ini? Tumben-tumben kesini. Udah kayak mau demo aja, tanyaku. Nanti juga kamu tahu. Ibumu mana pe? Aku mau ngomong sebentar, jawab Teddy. Ada tuh di dalam. Tumben nyari ibuku. Kok filmku gak enak ya? Ucapku. Teddy dan Sinyo tidak menjawab dan langsung menyelonong masuk ke dalam. Oh, ini rumah Mas Hupe itu. Hawanya beda ya. Anyep-anyep gimana gitu, kata pacar Sinyo. Iya, wong rumah dukun. Beda hawanya, balas pacarnya. Aku hanya tersenyum melihat mereka. Ya maklumlah, mereka tidak pernah main ke rumahku. Ngopi nih. Aduh, sampai lupa nawarin minum. Soalnya biasanya Teddy sama Sinyo itu kalau kemari ya bebas. Mau ngopi tuh bikin sendiri, mau es ya bikin sendiri juga, kataku. Iya mas, iya. Ini kita udah bawa minum sendiri kok, kata pacar Teddy sambil menunjukkan minuman dalam kemasan botolnya. Kami pun berbincang-bincang dan bercanda untuk mengusir sunyi. Tidak lama, tiba-tiba angin berubah menjadi dingin dan langit mulai gelap. Hawa keberadaan yang aku hafal. Betul, siapa gerangan yang kedatang ini? Dalam batinku. Dek, kalian pada masuk dulu sana. Salim sama ibuku. Mas, ada tamu sebentar, kataku kepada para gadis. Mereka hanya mengangguk dan mengerti karena mimik mukaku tiba-tiba berubah serius. Mereka pun langsung masuk ke dalam rumah
untuk menyusul Sinyo dan Teddy. Tak berselang lama, sesuai dengan dugaanku, Eyang Seto muncul di sampingku. Entah ada apa ini, tapi aku tahu kalau beliau tiba-tiba muncul pasti ada yang penting. "Rahayu Eyang," ucapku. "Rahayu Le," jawabnya. "Ada apa ini Eyang? Apa ada sesuatu yang akan terjadi?" tanyaku sambil mencium tangan Eyang Seto. "Kamu sebaiknya jangan ikut mereka. Mereka akan mengajakmu liburan ke tempat di mana banyak makhluk jahat di sana. Eyang punya firasat buruk, Le," jelas beliau. "Liburan? Aku bahkan belum tahu kalau akan diajak liburan, Eyang. Tapi maaf ya Eyang, kalau memang akan terjadi sesuatu sepertinya aku harus ikut. Aku khawatir dengan sahabat-sahabatku, Eyang," jawabku. Ya udah kalau begitu, Eyang juga akan ikut denganmu. Eyang juga akan mengajak Sundari Putri dan Mus, juga beberapa sosok yang kuat. Sebaiknya sekarang kamu berkemas karena temanmu akan segera keluar," kata Eyang Seto. "Nggih Eyang, nggih," jawabku. Aku langsung berlari menuju kamar dan berkemas. Di kamar aku melihat Eyang Seto, Mbah Putri, dan Mbah Kakung, serta beberapa sosok prajurit zaman kerajaan sedang berembuk. Entah apa yang mereka bicarakan. Aku hanya bisa melihat Mbah Kung dan Mbah Putri menatapku dengan tatapan yang sayu. Entah apa arti tatapan mereka. Aku kembali turun ke lantai 1 untuk berpamitan kepada ibuku. Ibu dan para temanku kaget melihatku membawa ransel yang cukup besar. "Loh, kok kamu bawa tas sebesar itu, Leh?" tanya ibuku. "Aku sudah tahu, Bu. Mereka itu mau mengajakku berlibur ke suatu tempat di sebelah timur Pulau Jawa," kataku. Sini," kata ibuku. "Ibu sebenarnya kurang setuju kamu ke sana, tapi ibu paham betul sifatmu, Leh. Kamu pasti tetap akan ikut untuk menjaga teman-temanmu ini kan? Oh, ingat ya, segala sesuatu yang buruk akan dibuang ke timur. Jadi berhati-hatilah dan jaga teman-temanmu." Perasaan ibu kok tidak enak ya, Le, tambah ibuku saat itu. Jujur saja, aku cukup kaget melihat tingkah ibuku saat itu. Tidak biasanya beliau menasihatku sampai seperti itu. Biasanya beliau sangat tenang kemanapun aku pergi. Tapi kali ini berbeda loh. Loh, kamu kok sudah tahu kita mau ngajak kamu liburan? Potong Teddy. "Rahasia, kita cuma berlima, Ted," jawabku. "Enggak kok, masih ada yang lain. Ada Apeng, Ito, Fitri, dan Winda. Dan juga Well, teman sekolahmu itu loh," jawab Teddy. "Ya sudah, Bu, aku pamit dulu ya. Tenang saja, ada Eyang Seto, Mbah Kakung, dan Mbah Putri juga kok," kataku meyakinkan ibuku. Hati-hati ya, Le. Ingat, jaga sopan santun dan tata krama saat bertamu," kembali ibuku menasihatiku. Setelah kami semua berpamitan, tak lupa salim dan mencium tangan ibuku. Kami pun akhirnya berangkat. Saat berada di depan rumahku, terlihat mobil minibus warna hitam. Tin! Suara klakson mobil, jendela kaca pun terbuka. Terlihat wajah teman-teman Teddy yang akan ikut berlibur bersama kami. "Udah, ayo kita berangkat," kata Apeng yang memegang kemudi mobil itu. Kami pun langsung masuk ke dalam mobil dan berangkat menuju tempat yang akan kami tuju. Saat di tengah perjalanan, aku tertidur dan bermimpi aneh luar biasa. Di dalam mimpiku, ada seorang temanku yang diikat dengan rantai bersama beberapa orang yang tidak aku kenal. Lalu dicambuk dan dipaksa berjalan menuju sebuah kerajaan oleh dua sosok raksasa yang sangat besar. Bahkan bisa dibilang 2 kali lipat tinggi tower listrik. Tempat itu dihuni oleh banyak sekali sosok seperti siluman, buto, warok dengan kukunya yang amat sangat panjang.
dan tentu dengan muka yang sangat menyeramkan. Hewan setengah manusia yang membawa senjata, leak dengan gigi yang lidahnya yang menyeramkan. Bahkan ada sosok seperti pocong, kuntilanak, genderuwo, hanya seperti sosok pesuruh di kerajaan itu. Mas Hupe, Mas bangun mas. Terdengar suara yang langsung membangunkanku. Aku terbangun dengan keringat dingin mengucur. Padahal AC mobil ini sangat dingin. Astaga, apa itu tadi? Itu seperti mimpi yang amat sangat nyata. Perasaanku jadi tidak enak begini, kataku. Kenapa Pe? Kenapa? Kok sampai kayak gitu? Tanya Teddy dengan muka serius. Ted, sorry ya Ted. Aku harus jujur, sebaiknya kita berlibur di tempat lain aja. Sumpah deh, firasatku kok gak enak, kataku. Aku yakin Sinyo dan Teddy paham dengan ucapanku, karena mereka mungkin belum pernah melihatku sampai seperti ini. Iya Pe, iya, aku paham. Nanti kita bicara dengan yang lain ya di tempat istirahat. Kita tidak bisa asal membatalkan acara ini secara sepihak loh, kata Teddy. Mas minum dulu nih, kata pacar Teddy memberikan air putih dalam botol. Aku langsung meminum air itu seperti orang yang dehidrasi. Semoga saja yang lain bisa mengerti ya, karena mereka tidak terlalu mengenalku. Hanya Well saja dalam rombongan mereka. Aku pun langsung menyuruh Sinyo untuk menghubungi teman yang berada di mobil lain untuk menepi dan membicarakan tentang firasatku ini. Nyo, tolong chat orang yang ada di mobil Apeng dong, untuk menepi sebentar. Aku mau bicara masalah ini secepatnya ya, kataku. Sinyo hanya mengangguk dan mulai mengotak-atik handphonenya. Nanti di depan ada pecel yang enak, kita berhenti di situ ya sambil sarapan, kata Sinyo. Ya sudah kalau gitu, mereka suruh salib kita Nyo, biar enak berhentinya, jawabku. Sinyo kembali memencet layar pada handphone miliknya. Tak berselang lama terlihat mobil milik Apeng menyalip kami sambil membunyikan klakson. Sesampai di tempat istirahat, kami memesan makanan sambil memulai obrolan. Ada apa sih Ted? Tadi kata Sinyo kok ada yang mau diomongin, kata Apeng membuka obrolan. Ini loh, Hupe mau ngomong sesuatu, jawab Teddy. Mas, ini pesanannya silakan, kata ibu-ibu tukang pecel ini. Oh iya terima kasih ya bu, jawab kami hampir bersamaan. Jadi gini loh, maaf, bukan mau merusak acara ini, tapi aku punya perasaan tidak enak dengan tempat yang akan kita tuju itu. Sebaiknya kita cari tempat yang lain, atau salah satu dari kita akan ada yang... Kataku yang sempat mengucapkan kata terakhir karena dipotong Apeng. Alah, perasaan aja itu, karena terlalu takut itu namanya. Peng, dengerin dulu temanku ini. Dia tadi mimpi akan terjadi sesuatu sama kita. Lagi pula dia ini punya... Teddy mencoba menjelaskan, tapi kali ini dipotong. Aku gak peduli siapa temanmu Ted. Yang jelas kita harus tetap ke sana. Kita sudah sewa penginapan di sana. Uang akan hangus kalau kita batalkan. Jangan cuma karena satu orang mimpi buruk terus rencana kita gagal. Alah, itu cuma mimpi kok, kembali Apeng. Kalau ngomong yang enak Peng. Dia ini bukan sekedar teman, tapi ini udah seperti saudaraku, bentak Teddy sambil berdiri dari duduknya. Para pengunjung yang lain tentu saja langsung melihat ke arah kami. Sudah, jangan berantem di sini. Gak enak sama yang punya warung, kataku sambil memegangi Teddy. Oke, kalau memang begitu keputusannya, kita berangkat. Tapi jangan bilang aku tidak mengingatkan sebelumnya ya, kataku. Alah, pengecut, kata Apeng pelan. Setelah selesai makan, kami kembali ke mobil untuk melanjutkan perjalanan. Tok. Aku ikut rombongan kalian ya, kata Well mengetuk kaca mobil Teddy. Udah masuk Well, langkahi aja itu yang di tengah, gak penting, kata Sinyo yang ada di belakang. Pak, suara sebungkus tisu ukuran besar mengenai wajah Sinyo.
Well pun masuk dan bergabung bersama rombongan kami. Saat kami mulai melanjutkan perjalanan, aku mencoba bertanya kepada Well. "Kenapa Well kok pindah?" kataku. "Aku lebih percaya sama kamu, Pe. Aku tahu siapa kamu kok. Kita berteman dari kelas 1 SMA. Aku paham bener kamu mengerti hal-hal seperti itu," jawab Welly. "Kok kalian bisa kenal sama orang seperti mereka sih?" tanya aku. "Teman nongkrong, Pe. Lama-lama jadi akrab," jawab Well. Jawabku singkat saat itu. Singkat cerita, sampailah kami di tempat tujuan. Saat akan menuju penginapan dan melewati hutan, aku mendengar suara gamelan Jawa menyambut kami. Di sini sangat sepi dan jujur saja membuatku sangat tidak nyaman. Ning nong ning blung ning nong. Tabuhan Jawa itu benar-benar aku dengar. "Tunggu, kalian dengar itu nggak?" tanya aku. "Iyo yo, suara gamelan yo," jawab Sinyo, Teddy, dan Well. "Petanda buruk ini," batinku. "Bunyikan klakson, Ted. Kita sedang disambut," kataku. "Din din." Tanpa menjawab, Teddy langsung bunyikan klaksonnya. Aku melihat banyak sekali sosok yang melihat kami di pinggiran hutan. Dan ada sosok wanita berbadan kadal yang berenergi sangat kuat dan bermahkota sedang menari-nari di balik pepohonan. "Ted, agak pelan ya jalannya. Mobil Apeng mogok di depan ya," kata Sinyo. Kami pun menuju mobil Apeng dan teman-temanku turun untuk membantu mengecek mobilnya. Hanya aku yang masih di dalam mobil karena yang aku lihat ada sosok besar dengan rambut panjang yang memegangi mobil Apeng dengan satu jarinya. Aku mencoba menutup mata dan merapalkan mantra. Aku melepaskan sukma dari ragaku dan mencoba berbicara dengan mereka yang mengawasi kami. "Rahayu Mbah, Rahayu," kataku. "Rahayu Ger," jawab sosok raksasa itu. "Ada apa ini Mbah? Sampai menghentikan kendaraan teman saya," kataku. "Yang ada di mobil ini semua orang-orang yang berhati buruk, Ger. Tidak ada sopan santunnya. Sudah disambut di rumah orang tapi tidak memberi salam," jawabnya. "Maaf Mbah, maaf. Saya akan memberitahu mereka segera," kataku. "Kamu melihat sosok Nyai Dawuh yang menari tadi, Ger?" tanya sosok itu. "Nggih Mbah, lihat Mbah," jawabku. "Pergi temui dia. Mintalah izin untuk bertamu di sini. Dan ajaklah semua orang yang menjagamu untuk menghadapnya," saran sosok itu. Tanpa disuruh 2 kali, aku bersama Eyang Seto, Mbah Putri dan Mbah Kakung dan para penjagaku pergi. Tentu menemui sang Nyai Dawuh untuk meminta izin bertamu di tempat ini. "Rahayu Nyai," Eyang Seto memberi salam Rahayu. "Rahayu," jawabnya. "Ada apa kalian kemari?" tanya Nyai Dawuh. "Saya Seto Ronggo Sukmo dan ini anak keturunan saya ingin meminta izin untuk bertamu di sini," ucap Eyang Seto sambil mengelus kepalaku. Iya Seto, tapi ingat, jangan nyalahi aturan dan jagalah sopan santun kalian. Jika ada yang berbuat tidak sopan, akan aku jadikan budak," jawab Nyai Dawuh saat itu. "Jadilah tamu yang baik dan bijaksana di rumah orang," tambahnya. "Nggih Nyai, nggih. Terima kasih banyak atas izinnya," kataku saat itu. "Iya Le, iya. Pergilah, lanjutkan perjalananmu," katanya. Sambil menyentuh kepalaku, aku pun sungkem dan berlalu pergi kembali masuk ke dalam ragaku. Akhirnya aku keluar mobil. Aku melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sosok raksasa itu melihatku dan sedikit tersenyum. Aku melihat Apeng masih mencoba mengegas mobilnya, tapi nihil. Ban mobil hanya berputar di tempat sambil mengeluarkan asap. "Coba klakson dulu, lalu coba lagi,"
Terserah mau percaya atau tidak. Ayo Ted, kita lanjutkan saja perjalanannya, kataku cuek sambil mengajak Teddy melanjutkan perjalanan yang hanya tinggal sedikit lagi ini. Didit, suara klakson mobil Apeng, dan benar saja mobilnya langsung bisa kembali berjalan karena aku melihat sosok raksasa itu sudah melepas jarinya saat Apeng menyembunyikan klaksonnya. Mereka semua kaget melihat kejadian tidak masuk akal itu. Dengan mata kepala mereka sendiri tentunya. Aku pun kembali memasuki mobil Teddy yang kemudian disusul Teddy, Sinyo, Well, dan para gadis. Dan akhirnya kami melanjutkan perjalanan menuju penginapan yang hanya tinggal beberapa kilometer lagi. Akhirnya sekitar kurang lebih 1 jam dari hutan kami sampai juga di penginapan yang dimaksud. Tempatnya biasa saja, selayaknya rumah penduduk yang tentu memang disewakan. Mungkin bisa dibilang villa, tapi masih banyak pohon di sekitar penginapan ini. Banyak penghuni juga di setiap pohon dan juga di dalam villa serta penginapan ini letaknya cukup jauh dari pemukiman warga sekitar. Dari penglihatanku, ada beberapa sosok yang menyambut kami dengan tidak senang. Akhirnya kami semua turun dari mobil dengan perasaan lega karena telah sampai di tujuan dengan selamat. Kalian yakin mau menginap di tempat ini? Kataku saat berada di villa itu. Yakinlah, villa ini cukup besar. Letaknya juga tidak jauh dari hutan tadi, jawab Apeng dan Ito saat itu. Tempat ini angker, banyak yang tidak suka dengan kehadiran kita, kataku. Alah, penakut, gak ada yang namanya setan. Tempatnya bersih begini kok, kata Apeng. Jaga lisanmu, mereka mengawasi kita, kataku. Alah, balasnya. Saat itu Teddy, Sinyo, Welly ingin kembali beradu argumen dengan Apeng dan Ito. Tapi aku mencegah mereka dan menyuruh mereka diam. Karena jika tidak, Apeng dan Ito akan semakin menjadi-jadi ngomongnya. Bahkan saat Apeng bilang tidak ada setan, beberapa sosok langsung melihat ke arahnya. Ada juga yang berdiri di belakang rombongan mereka dengan menyeringi. Nyo, Ted, Well, aku mau keliling villa dulu. Lihat-lihat kondisi, kataku. Iya, iya, jawab mereka serempak. Saat aku baru berjalan 2 langkah, ada bapak-bapak datang menggunakan motor bebek. Ternyata dia adalah pemilik penjaga villa yang datang untuk memberikan kunci. Kubatalkan acara berkeliling dan melihat kondisi villa. Klak, suara pintu dibuka. Aku menyuruh Teddy, Sinyo, pacar mereka, serta Well untuk berjalan di belakangku. Sementara rombongan Apeng sudah masuk terlebih dahulu. Tunggu, kalian jalan di belakangku, kataku. Memang kenapa, tanya Well. Udah nurut aja, jangan lupa salam sebelum masuk. Apapun yang kalian rasakan di dalam, jangan bilang yang aneh-aneh pokoknya, jawabku. Mereka hanya mengangguk dan aku mulai masuk ke dalam villa. Rahayu, jawabku pelan saat masuk ke dalam villa, diikuti rombonganku. Benar saja, di dalam banyak sosok yang langsung menatap tajam kepada kami semua. Sang penjaga villa melihatku dengan tatapan aneh saat menunjukkan setiap ruangan dan kamar yang ada di dalam villa itu. Aku melihat di setiap ruangan dan kamar ada saja sosok penghuninya. Villa ini sudah seperti rumahku saja. Bedanya, aku tidak kenal setiap sosok yang ada di sini, batinku. Setelah sesuai menunjukkan setiap ruangan yang ada, si penjaga villa pamit untuk pergi dan mempersilahkan kami untuk beristirahat. Namun saat di depan pintu kembali dia melihatku dengan senyuman yang aneh. Aku pun membalas senyumannya. Aku dengan sengaja meminta rombonganku berada pada satu kamar karena aku yakin mereka tidak akan aneh-aneh jika sekamar denganku. Selain itu, akan lebih mudah menjaga mereka saat berada di dekatku. Akhirnya kami semua merapikan barang-barang bawaan kami, kemudian duduk-duduk di teras villa. Saat duduk sambil menikmati kopi dan rokok, aku bertanya kepada rombongan apa tujuan mereka ingin berlibur di sini. Sebenarnya apa sih tujuan kalian berlibur di sini?
Tidak mungkin kan hanya ingin menginap di villa ini, kataku. Aku mau mengeksplor hutan tadi yang katanya angker. Aku mau buktikan setan itu tidak ada. Kalaupun ada, manusia itu lebih hebat dari mereka, kata Apeng dengan angkuhnya. Semoga kamu tahu apa yang kamu ucapkan, kataku. Malam pun tiba, kami semua masuk dan menonton TV dan sebagian bermain game. Ada juga yang berpacaran, sedangkan aku sendiri merasa tidak nyaman dengan banyaknya sosok yang menatapku. Aku pun pamit masuk ke dalam kamar untuk sekedar memejamkan mata, karena tentu seharian membuatku lelah. Tak terasa aku benar-benar terlelap hingga aku mendengar suara orang yang membangunkanku. "Le, bangun Le, bangun. Ayo bangun, ada bahaya yang mendekat." Kata suara itu benar-benar jelas di telingaku. Perlahan aku membuka mataku dan mulai melihat sekelilingku. Ternyata para gadis sudah tertidur di atas kasur, sedangkan aku memang tidur di karpet dan di sebelahku sudah ada Sinyo, Well, dan Teddy yang juga sudah terlelap. Saat pandanganku sudah kembali normal, ku ketahui ternyata Mbah Kung yang sudah membangunkanku tadi. "Ada apa, Mbah Kung?" tanyaku. "Bangun Le, bangun. Ada yang akan terjadi," kata Mbah Kung. Sebelum sempat aku bertanya apa yang akan terjadi, terdengar suara teriakan wanita dari lantai atas yang tentu dihuni Apeng dan teman-temannya. Semua yang ada di kamarku seketika terbangun dan menuju ke asal suara. Aku melihat Apeng dan Ito yang tidur di sofa depan TV juga terbangun dan ikut menuju lantai 2. "Siapa yang di dalam sini?" tanyaku. "Fitri sama Winda," jawab Ito. "Fitri, Winda, buka pintunya. Ada apa hei?" tanyaku. Aku gedor pintunya. "Buka woi, buka." Suara Apeng terus menggedor pintu. Klak. Suara kunci terputar dari dalam pintunya. Terbuka, Fitri dan Winda keluar sambil menangis lalu memeluk Apeng dan Ito. "Ada apa?" tanyaku. Namun tidak ada jawaban dari mereka, hanya suara sesegukan yang keluar dari mulut mereka. "Ya sudah, kita ke ruang tengah saja. Ceritakan apa yang sebenarnya terjadi," kataku. Kami pun menuju ruang tengah. Setelah minum dan mulai tenang, mereka mulai bicara dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. "Jadi, tadi pas kami tidur, aku mendengar suara kayak orang lagi berjalan di luar," kata Winda. "Terus?" tanyaku. "Aku pikir salah satu dari kita, jadi aku cuekin saja awalnya. Tapi kok makin lama makin terdengar suara orang mukul-mukul tembok. Aku penasaran dan aku buka gorden dan aku lihat keluar jendela. Ternyata ada hantu tanpa kepala sedang memukul-mukul tembok sambil menunjukku," kata Winda ketakutan sambil menutup wajahnya. Kamar atas memang memiliki jendela kaca yang bisa membuat kita melihat keluar. Hanya gorden yang membuatnya tidak terlihat dari luar. Aku pun langsung berlari ke kamar Winda dan Fitri, membuka gorden dan melihat ke arah luar. Benar saja, sosok itu masih ada di situ dengan darah mengucur dari lehernya, yang tentu sudah tidak memiliki kepala itu. "Hei, apa maumu?" teriakku. "Pergi dari sini. Ini rumah kami. Kalau tidak, kami akan terus mengganggu kalian," jawab sosok itu berkomunikasi secara batin. "Kami hanya berlibur sesaat di sini. Kalau sudah selesai kami akan pergi kok," jawabku. "Kami akan membuat kalian cepat pergi dari sini," kata sosok itu lalu berjalan menjauh dan menghilang di telan kegelapan malam. Aku pun kembali turun ke lantai bawah. Benar memang ada sosok itu, tapi sekarang sudah pergi. "Mana setannya? Berani-beraninya membuat pacarku seperti ini," kata Apeng. "Jangan sesumbar kamu. Dia meminta kita segera pergi dari sini," jelasku. Enggak. Kita nggak akan pergi dari sini. Aku tidak takut. Ayo Tok, kita tidur di kamar atas saja. Sekalian jagain Fitri sama Winda."
kata Apeng yang mengajak Ito untuk tidur di atas bersama Fitri dan Winda. Ya, terserah aja lah. Aku harap kalian tidak melakukan hal bodoh, apalagi hal yang terlarang. Ingat, kita cuma bertamu di sini, kataku mengingatkan. Alah, udahlah, kata Apeng yang kemudian menggandeng Winda naik ke atas dan disusul Fitri dan Ito. Udah, ayo kita tidur lagi, kata Teddy. Kalian tidur saja, aku mau berjaga di sini. Kemudian aku mulai duduk bersila. Maaf, ngerepotin ya Pe. Kami tidur dulu ya, jawab Teddy. Iya gak apa-apa, ingat jangan aneh-aneh, kataku. Tenang, emang aku cowok apaan? Kayak baru kenal aja aku, kata Teddy. Aku hanya tersenyum dan mereka masuk kembali ke kamar. Di penginapan ini, banyak yang tidak suka kepada kami. Apalagi di hutan tadi, dengan kelakuan teman Teddy yang seperti itu. Saat tepat jam 12, aku mulai membaca doa untuk para leluhur dan juga untuk para penjagaku. Hal ini selalu aku lakukan di setiap malam, bahkan setiap saat. Semua itu sebagian dari rasa terima kasih karena mereka selalu menjaga dan menolongku saat aku butuhkan. Akhirnya malam itu tidak ada gangguan dari penghuni penginapan. Hingga pukul 3 dini hari, aku mulai terlelap. Pe, bangun Pe, terdengar seorang yang membangunkanku. Iya, kataku sembari mengumpulkan kesadaranku. Ayo kita bangun, kita nyari sarapan buat yang lain, katanya. Aku pun menggeliat dan mengucek mata. Sinyo sedikit memaksaku dan menggerakkan badanku. Iya, bentar ya Nyo, aku cuci muka dulu, kataku. Aku pun bangun dan menuju kamar mandi. Saat aku membuka pintu, terlihat sosok Kunti yang mencoba menakutiku dengan mukanya yang pucat dan lidahnya menculur. Amit Mbah, amit, numpang cuci muka, kataku datar. Sosok itu pun menghilang begitu saja menjadi asap kemudian lenyap. Pagi-pagi ada saja yang mengganggu batinku. Setelah selesai mandi, aku bergegas menuju teras di mana Sinyo sudah menungguku. Ayo Nyo, katanya mau cari sarapan, kataku. Iya, ayo. Mau jalan apa naik mobil? Jawabnya. Jalan aja, lumayan kan buat nyari udara seger, kataku. Kami pun berjalan sekitar 100 meter hingga menemukan warung nasi yang menjadi satu dengan rumah. Bu, pesan nasi 10 bungkus, lauknya ayam, yang 1 tahu sama tempe ya, sama cah kangkung sama sambalnya juga ya Bu, kataku. Oh iya Mas, iya, kata ibu penjual nasi. Saat kami menunggu, sosok kakek-kakek dari dalam warung yang jadi satu dengan rumah itu. Kakek itu duduk di depanku dan terus saja menatapku. Nak, kalian itu dari mana? Kok aku baru lihat kalian, kata kakek itu membuka obrolan. Oh iya kek, kami sedang liburan di sini. Kakek itu tiba-tiba saja menghampiri dan menyalamiku. Bahkan sampai ingin sungkem. Buru-buru aku menahan tubuh kakek itu. Loh kek, ngapain kok sampai sungkem segala? Aduh jangan kek, gak enak aku, tanyaku. Kamu itu keturunan orang hebat Le. Kakek sungkem untuk menghormatimu, kata kakek itu. Aku mendadak merinding saat itu. Loh kebaliklah kek, saya yang muda yang harusnya sungkem sama kakek. Apapun latar belakang leluhur saya, tetap saja kakek harus saya lebih hormati. Oh alah Le, anak sepertimu ini ngapain tuh liburan di tempat seperti ini? Kalian berapa orang di sini? Terus tinggalnya di mana? Kata kakek itu penuh dengan tanda tanya. Sebenarnya saya itu cuma diajak sama teman-teman saya. Saya juga tidak tahu kalau ternyata diajak ke tempat ini. Kami ada 10 kek. Kami tinggal di rumah yang ada di sana itu, yang tidak ada tetangganya, kataku. Kakek itu terlihat kaget mendengar penuturanku. Udahlah,
Sebaiknya kamu pindah dari tempat itu, Leh. Kakek tidak mengkhawatirkan kamu. Kakek yakin kamu akan baik-baik saja, tapi bagaimana dengan teman-temanmu, Leh? Tempat ini loh bahaya, rawan loh, Leh, rawan. Kakek itu menasihatiku. Sinyo hanya pelongo, kadang manggut-manggut saat mendengar obrolan kami. Iya, Kek, iya, saya paham sama nasihat kakek. Tapi ya mau bagaimana lagi, Kek? Seseorang dari kita selalu keras kepala. Sebisa mungkin aku jaga mereka, Kek, kataku. Pak, sudah, jangan membuat mereka semakin takut, kata ibu pemilik warung yang ternyata adalah anak sang kakek. Loh, bapak ini cuma mengingatkan kok, biar tidak ada hal yang buruk, ya kan ya, kata kakek itu. Dek, ini nasinya, semuanya 120.000 ya, katanya. Ibu itu sambil memberikan bungkusan nasi. Kami pun pamit kepada sang kakek dan tidak lupa aku salim dan mencium tangan sang kakek. Kakek itu tersenyum sambil mengelus kepalaku saat aku mencium tangannya. Kami pun pulang menuju ke penginapan, namun tiba-tiba kabut tebal datang menyelimuti kami. Peh, hawanya kok tiba-tiba gak enak ya, Peh? Berubah begini. Ih, ngeri. Untung tadi belinya sama kamu. Coba kalau saya sendiri, udah lari, Peh, saya, Peh, kata Sinyo. Jangan lihat ke belakang ya, Nyo. Walau dengar apapun, jangan lihat ke belakang, pesanku. Bagaimana aku tidak melarang Sinyo melihat ke belakang? Di belakangnya dia ada sosok wanita setengah ular dengan wajah yang menyeramkan dan lidah yang menjulur yang sedang tepat berada di belakang Sinyo sambil mendesis dan berbisik memanggil-manggil namanya. Peh, ada apa memanggilku? Jangan nengok pokoknya, daripada nanti malam kamu gak bisa tidur, kataku. Sinyo pun menurut saja. Aku yakin rasa penasarannya pasti tinggi. Saat sampai di rumah, pacar Teddy dan Sinyo berlari ke arahku dengan wajah panik dan berkeringat. Melihat hal itu tentu saja kami pun panik. Ada apa, Dek? Ada apa? Kok panik gitu, tanyaku. Tolong Mas, P, tolong, itu loh Mas, tolong Mas, kata pacar Teddy. Itu apa? Tenang, jangan panik, atur nafas dulu, kataku. Itu Mas, si Fitri kesurupan. Sekarang lagi dipegang itu sama Teddy, Well, Apeng dan Ito, timpal pacar Sinyo. Hah? Yaudah ya, ayo. Sambil memberikan bungkusan nasi lalu berlari ke dalam. Saat di dalam rumah, aku dengar suara gaduh di lantai 2. Aku langsung menuju sumber suara itu tanpa mempedulikan sosok-sosok yang terus menatapku sinis. Ada apa ini? Kataku. Tolong P, ini Fitri kesurupan, kata Teddy. Fitri yang sedang dirasuki sosok kuntilanak itu terus menatapku sambil meronta-ronta. Sedangkan Winda hanya terus saja menangis di pojokan kamar. Hingga akhirnya sosok yang merasuki Fitri berhasil membuat para pria yang sedang memegang terpental. Bak! Suara tubuh mereka menghantam tembok. Aku yang tidak terima karena sahabat baikku ikut jadi korban sampai terpental ke tembok menjadi sedikit geram. Apa maumu? Sampai menyakiti temanku, kataku. Pergi, kami sudah mengingatkan kalian untuk segera pergi, kata sosok yang merasuki Fitri itu. Aku sudah bilang, kami hanya beberapa hari di sini. Tolong jangan ganggu kami, kataku. Manusia bodoh, kami tidak akan berhenti mengganggu kalian. Sosok itu malah tertawa melengking, membuat mereka yang ada di ruangan ini bergidik ngeri. Maaf, kalau memang itu pilihanmu, kataku. Lalu dengan cepat aku memegang kepala Fitri dan memulai membaca mantra. Ingat, masih banyak penghuni lain yang tidak suka dengan keberadaan kalian. Ucapan terakhir sosok itu, kemudian sosok itu pergi meninggalkan tubuh Fitri yang sekarang sedang pingsan. Udah tidak apa-apa. Biar dia beristirahat. Nanti biar para gadis yang menjaganya.
"Winda, tolong jaga Fitri sebentar ya," kataku sambil pergi turun ke lantai bawah. "Dek, tolong jagain Fitri ya. Dia sedang pingsan di atas," kataku kepada pacar Sinyo dan Teddy saat aku berada di lantai bawah. "Iya mas, iya. Sarapan dulu nih, nanti biar yang lain nyusul." Aku pun pergi ke teras depan untuk sarapan sambil menikmati udara segar yang ada di tempat ini. Sebisa mungkin aku coba santai, walaupun banyak yang terus menatapku saat itu. Tak berselang lama, Apeng, Ito, Sinyo, Well, dan Teddy menyusul untuk sarapan di teras. "Jadi gimana? Masih tidak percaya kalau kita tidak hidup sendirian? Alam kita dan mereka itu bertetangga," kataku menyindir. "Aku masih tidak percaya dan tidak takut kalau tidak melihat sendiri," kata Apeng. Dari awal saja sudah banyak kejadian tidak logis yang menimpa kita. Bahkan barusan kamu lihat sendiri, si Fitri kerasukan," kataku. Apeng hanya diam saat itu. Mungkin saat itu dia sedang berpikir. "Mas, memangnya siapa tadi yang merasuki pacarku?" kata Ito tiba-tiba. "Oh itu, salah satu makhluk yang menghuni hutan ini." "Yang mana? Yang kelihatan itu?" kembali tanya Ito. "Iya, yang itu," kataku. Dia tidak menjawab lagi dan hanya diam saja dengan tatapan fokus ke arah hutan. Ini sebenarnya adalah awal malapetaka yang menimpa kami. Pada sore hari, aku sedang berbaring di kamar sambil membaca komik dari handphoneku. Tiba-tiba sosok Mbah Kung datang menemuiku. "Rahayu Kung," kataku. "Rahayu Le. Sebaiknya cepat nyusul temanmu yang sedang menuju hutan," kata Mbah Kung. "Hah? Siapa Kung?" tanyaku. "Dia yang ingin melampiaskan amarahnya karena kekasihnya dirasuki," jelas Mbah Kung. Dek, jantungku rasanya berhenti sejenak. "Ito, jangan bilang gara-gara aku memberitahu siapa yang merasuki Fitri, dia malah bertindak bodoh," batinku. Aku langsung berlari menuju ruang tengah. "Tok, Ito, Tok!" teriakku. Lantas semua yang ada di penginapan ini kaget dan menuju ke arahku. "Apa sih berisik amat?" kata Apeng. "Ada apa, Pe?" tanya pacar Teddy. "Ada apa sih, Pe?" Semua sahabatku bertanya hal yang sama. "Ito mana Ito?" tanyaku. Mereka saling melihat satu sama lain namun tidak ada yang melihatnya. "Hah, bocah goblok. Nyo, Ted, Well, ikut aku," kataku sambil mengajak mereka. "Emang mau kemana sih?" kata Fitri yang sudah membaik saat itu. "Ke hutan. Itu akan melakukan hal bodoh," kataku. "Aku ikut ya," jawab yang lain serempak. "Yang cewek di rumah saja, biar gak ribet," kataku. "Gak mau mas, gak mau. Yang ada kami malah diteror kalau ditinggal sendiri," bela mereka. "Ya sudah yuk, cepat, firasatku gak enak ini," kataku. Aku langsung menuju mobil. Kami pun pergi menuju pinggiran hutan yang ternyata kami masih sempat karena aku melihat Ito yang sedang berjalan sambil membawa jerigen persediaan bensin yang isinya mungkin hanya sisa setengah. Saat mobil berhenti, aku pun langsung beralih menuju Ito yang sedang mengucurkan bensin ke sebuah batang pohon. Kretak, kretak, kretak. Tiba-tiba saja pohon-pohon yang ada di atas pohon itu patah. Aku yang saat itu sudah dekat dengannya melihat ada sosok genderuwo yang sedang mematahkan batang pohon itu dan menjatuhkannya ke bawah. Refleks, aku langsung berteriak, "Awas di atasmu!" Dengan teriakanku, Ito langsung mendengar, langsung melihat ke atas dan melompat ke arahku. Tak! Suara batang pohon yang patah dan bagiannya yang runcing menacap ke tanah. "Ngapain kamu di sini, ha? Nyari mati? Aku kan sudah bilang jangan melakukan hal yang bodoh." "Aku gak terima. Pacarku digituin mas. Aku mau balas mereka," kata Ito. "Ini wilayah mereka toh. Kita cuma tamu. Udah, ayo ikut aku. Nyawamu sedang diincar di sini." Ito akhirnya menurut. Mungkin dia mulai percaya dengan omonganku. Sementara sosok yang menjatuhkan batang pohon itu terus saja mengawasi kami. Begitu juga dengan penghuni hutan lainnya. Saat di pinggir hutan, teman-temanku sudah menunggu di sana. Namun
Tiba-tiba, "Mas Lupe, mas, ular mas!" teriak mereka sambil berlari dan menuju ke belakangku. "Hah? Mas, tolong mas!" Saat aku menengok ke belakang, ternyata badan Ito sudah dililit ular itu. Lalu dibawa pergi masuk ke dalam hutan. Aku yang melihat hal itu tentu saja langsung berlari mengejarnya. Tapi sayang, ular itu sangat cepat dan menghilang di balik pepohonan. Goblok, aku kecolongan, batinku saat itu. Teman-teman yang lain pun mulai panik dan para wanita mulai menangis saat itu. "Mas, ini gimana mas? Kemana Ito? Aku takut mas," kata Fitri. "Aku mau pulang." "Aku mau pulang," tangis Windy sambil memeluk Apeng. "Pe, ini gimana Pe?" kata Teddy. "Udah, semuanya tenang dulu. Kita harus mencari Ito bagaimanapun caranya." "Maaf, aku kecolongan," kataku. "Kalian pulang dulu, ambilkan tasku lalu bawa ke sini. Aku akan mencari dengan sebisa mungkin." Mereka pun pergi menggunakan mobil menuju ke penginapan. Tak lupa aku menyuruh Mbah Putri untuk mengawal mereka. "Kalian di sini saja, jaga-jaga. Nanti kalau Teddy datang," kataku. "Enggak, aku ikut. Itu kawanku. Jadi aku akan menolongnya dengan atau tanpa kalian," jawab Apeng. "Ini sudah sore, bahaya. Oke, kita semua tetap di sini sebaiknya ya. Kita berada dalam mobil saja biar aman," kataku. Mereka pun setuju dan kita akhirnya masuk dalam mobil Apeng sambil menunggu Teddy serta yang lainnya. Saat di dalam mobil tiba-tiba saja Winda berteriak kencang. "Ular!" teriaknya spontan. Kami langsung melihat ke arah mana ular itu berada. "Itu mas, itu di belakang," katanya sambil menunjuk ular. Aku sendiri kaget melihat ular sanca atau piton besar sedang menggeliat. Aku sangat yakin bahwa tadi tidak ada ular di dalam mobil karena aku masuk paling awal. Aku pun turun dan membuka pintu belakang lalu mengeluarkan ular itu. Namun saat ular itu memasuki rerumputan menuju hutan, Apeng turun lalu menusuk punggung ular itu dengan pisau lipat kecilnya. Cak, cak. Suara pisau itu menembus kulit ular dan membuat ular itu berdarah. "Rasain kamu, mampus! Berani-beraninya kalian menculik temanku. Kembalikan dia sekarang atau akan kubunuh ular ini," teriak Apeng saat itu. Woi, ngapain, jangan sembrono," teriakku. Ular itu pun terlihat menggeliat dan berdarah. Namun anehnya, ular itu tiba-tiba saja lenyap. Bahkan darah dari ular itu menguap lalu menghilang menjadi asap. Apeng pun terlihat kaget dengan kejadian itu. "Kamu itu ngapain sih, Peng? Jangan memperburuk suasana. Kita sedang semakin diincar ini. Gara-gara ulahmu kita semua jadi repot." "Aku gak takut. Aku cuma mau temanku dikembalikan," teriaknya. Pak! Sebuah pukulan aku daratkan ke pipinya sampai ia terjatuh. "Aku sudah gak peduli dari awal. Aku tidak suka denganmu," teriaknya sambil mencoba menusukku dengan pisau. Suara pisau itu patah tepat sebelum menyentuh perutku. Aku jarang sekali marah dengan seseorang, tapi kali ini kamu sudah melewati batas, kataku. Apa yang terlihat kataku dengan aura yang aku keluarkan saat itu. "Masuk mobil sekarang." Dia kali ini menurut dan masuk ke dalam mobil. Aku pun menyusul masuk ke dalam mobil lalu menutup pintu tanpa sepatah kata pun. Aku tahu ular tadi itu bukan ular biasa. Firasatku semakin buruk saja. Tapi aku akan terus mencoba berpikir positif dan terus menunggu hingga awan mulai gelap dan rombongan Teddy pun datang. Aku bergegas keluar mobil Apeng dan menghampiri Teddy. "Mana tasku?" kataku. "Ini Pe, ini." Emang ada apa di tasmu ini?" kata Sinyo sambil memberikan tas milikku. "Pusaka," jawabku. "Aku butuh bantuan kalian yang cowok. Kuat gak kuat, siap gak siap. Aku akan buka mata batin kalian agar kalian tahu apa yang mengintai kita dan agar kita bisa menemukan Ito.
Ini demi menolong teman kita, kataku saat itu. Aku siap, jawab Teddy. Aku juga, jawab Well dan Sinyo hampir bersamaan. Terus kamu gimana, Peng? Biar kamu juga percaya. Katanya kamu mau menolong Ito. Iya, aku siap, katanya. Oke, kalian kemarilah. Mereka pun maju ke depanku sambil menutup mata. Lalu aku menekan titik cakra ke-6 yang berada di antara kedua mata mereka sambil membaca mantra. Jangan buka mata kalian sebelum aku suruh. Paham? Mereka hanya mengangguk tanda mengerti. Setelah semua mata batin mereka terbuka, aku menyuruh mereka membuka mata. Tarik nafas panjang, kuatkan hati, siapkan mental kalian ya. Lalu buka mata kalian sekarang. Mereka pun menurut dan membuka mata mereka perlahan. Astagfirullahaladzim. Itulah kata pertama yang mereka keluarkan dari mulut. Apa ini yang selalu kamu ingin lihat, Ya Allah, menyeramkan. Aku takut, kata Teddy. Seram sekali, tambah Sinyo. Gimana, Peng? Sekarang percaya nggak kalau kita berdampingan dengan mereka? Kembali aku sidir Apeng yang saat itu hanya tertunduk sambil sesekali melihat ke pinggiran hutan. Terlihat butiran keringan di dahi Apeng dengan raut wajah ketakutan. Aku melihat jelas, apalagi saat melihat sosok yang mengintai kami dengan tatapan marah yang ada di pinggiran hutan itu. Oke, baiklah. Lihatlah kemari. Aku perkenalkan kalian sama leluhur dan penjagaku, kataku. Aku pun menundukkan kepala dan membaca mantra untuk memanggil Eyang Seto. Angin berembus kencang, udara menjadi semakin dingin, dan awan mendung mulai menghiasi langit. Semua sosok yang mengawasi kami seketika menjauh seiring datangnya Eyang Seto. Rahayu Eyang, kataku. Rahayu Le, kata Eyang Seto sambil memegang kepalaku. Kenalkan, ini Eyang Seto, leluhurku dari zaman kerajaan. Beliau adalah orang yang selalu menjagaku, kataku, memperkenalkan Eyang. Assalamualaikum, Mbah, kata mereka serempak. Bahkan Well yang non-muslim mengucapkannya. Mbah Mus, kata Sinyo. Putune Suntoro, kata Mbah Kung yang mengenali Sinyo karena dia cucu dari temannya. Nah, ini Mbah Kung atau kakekku, kataku. Terus perempuan cantik itu Nyai Sundari Putri, dan yang di belakang mereka adalah penjagaku yang lain, jelasku. Mereka pun paham dan memberi salam kepada sosok penjagaku. Sedangkan para gadis terlihat kebingungan karena tidak melihat apapun kecuali kegelapan malam yang mulai datang. Kalian tunggu di sini, aku siap-siap dulu di dalam mobil. Apapun yang kalian lihat keluar dari dalam mobil, tetaplah aku. Tidak perlu takut, paham? Kataku sambil mengambil kain dan 3 buah keris dari tasku. Apaan itu, Kain kafan? Ngapain bawa gituan? Tanya Sinyo. Ini namanya kain mori. Bisa untuk menyempurnakan wujud halus. Nanti juga kalian akan melihatnya. Aku pun masuk ke dalam mobil dan berganti pakaian dengan pakaian ritualku. Aku kemudian pindah ke bangku paling belakang, melipatnya hingga bisa kupakai duduk bersila. Para cewek, masuk semua ke dalam mobil, teriakku. Mereka pun nurut dan masuk ke dalam mobil yang memang ukurannya besar ini. Kalian jaga tubuhku, jangan sampai pindah tempat dan jangan takut. Aku meninggalkan 10 penjagaku untuk berada di sini, kataku. Mereka hanya mengangguk walaupun terlihat takut. Lalu aku membentangkan kain mori sebagai alas dan aku duduk bersila di atasnya. Aku merapalkan mantra dan keluar mobil dengan wujud spiritualku. Hupe, itu kamu ya, kata Sinyo kaget, begitu juga yang lainnya. Tidak usah takut, ini wujud spiritualku. Sudah, ayo kita cari Tok. Kami pun masuk ke dalam hutan bersama Eyang Seto, Mbah Putri dan Mbah Kakung. Saat melintas pinggiran hutan, beberapa sosok terlihat sedang mengawasi kami, walaupun jaraknya cukup jauh. Banyak yang mengawasi kita,
kata Well. Iya, sudah biarkan saja. Kita fokus untuk mencari Tok ya, kataku. Sampai agak jauh ke tengah hutan, kami dihadang oleh sosok pria setengah ular dengan membawa pedang. Kalian yang melukai putri kami, kalian akan menjadi budak di sini, kata sosok itu. Kami hanya ingin mencari teman kami yang dibawa oleh bangsa kalian, kataku. Tidak bisa, dia telah mencoba merusak rumah kami. Dia sekarang jadi tawanan kami dan akan menjadi budak ratu kami, kata sosok itu. Dan anak itu yang melukai putri kami akan turut kami bawa untuk menjadi budak, tambah sosok itu sambil menuju Apeng. Entah apa yang ada di pikiran Apeng saat itu, dia hanya menunduk ketakutan dan berpindah posisi ke belakangku. Maaf, saya tahu ini wilayah kalian, tapi kita tidak bermaksud tidak sopan. Temanku hanya tidak tahu apa yang mereka hadapi, kataku membela temanku. Sosok itu tidak menjawab dan banyak sosok yang sedari tadi mengawasi kami dan mendekat dan mulai menyerang kami. Tentu aku, Eyang Seto, Mbah Putri dan Mbah Gakung langsung mencegah mereka saat ingin menyakiti teman-temanku. Kami pun bertarung dengan banyak sekali sosok yang terus berdatangan tanpa henti. Namun saat aku masih terus bertarung, tiba-tiba saja Apeng berteriak sangat kencang. Tolong! Suara teriak Apeng. Aku pun melihat ke arahnya. Ternyata dia sedang dicekik oleh sosok Warok dengan kukunya yang panjang dan tajam. Sosok itu memiliki wajah seperti harimau dengan taring atas dan bawah yang menyembul keluar dari bibirnya dan rambut layaknya singa di pinggiran wajahnya. Bertubuh selayaknya manusia tapi dengan kuku yang amat sangat panjang. Aku pun langsung menuju arah Warok itu dan mencoba menolong Apeng. Tapi sosok itu terus menempelkan kukunya kepada leher Apeng, membuatku tidak bisa berbuat banyak. Apabila salah langkah, kuku sosok itu bisa saja memenggal kepala Apeng. Sosok itu terus mundur dengan menyandra Apeng dan menggeram padaku. Kemudian masuk ke dalam hutan dan lenyap. Kita sudah dapat orang yang melukai putri. Kita bawa dia kepada sang ratu, kata sosok siluman itu. Kemudian seketika semua sosok yang menyerang kami lenyap, hanya asap yang menyatu dengan kabut yang tersisa. Aku gagal lagi. Teriakku saat itu kesal dan frustasi membuat para temanku langsung menghampiriku. Udah udah, tenang dulu. Sebaiknya kita kembali ke dalam mobil dan beristirahat sejenak dan memikirkan cara mencari mereka lagi. Saat pikiran kita tenang, nasihat Teddy saat itu. Udah istirahat dulu. Besok kita meminta bantuan ke Nyai Dawuh. Mungkin mereka bisa bantu, tutur Eyang Seto saat itu. Aku hanya menunduk sedih, marah, kesal, jengkel, semua menjadi satu di kepalaku. Akhirnya aku nurut kata Eyang dan kembali ke dalam mobil. Aku juga khawatir dengan para gadis yang sedang menjaga ragaku. Namun saat berada di pinggir hutan, aku melihat semua penjagaku sedang bertarung dengan beberapa sosok demit seperti pocong, kunti, genderuwo dan masih banyak lagi yang lain. Kami pun bergegas ingin membantu mereka, tapi saat kami datang, para sosok itu perlahan mundur dan menghilang. Tolong sini teriak Well dari dekat mobil. Apa Well, apa? Tanyaku. Cepat kembali ke tubuhmu, katanya. Aku pun bergegas masuk ke tubuhku dan saat aku membuka mata, aku melihat pacar Sinju dan Teddy sedang menangis sesegukan di pelukan para sahabatku. Ada apa ini? Tanyaku. Mas, tadi Fitri sama Win kesurupan mas. Terus mengamuk dan lari masuk ke hutan mas, kata pacar Teddy saat itu. Dek, rasanya jantungku sakit dan sesak melihat keadaan semakin buruk. Kini 4 orang sudah hilang dalam hutan. Aku hanya tertunduk lesu mendengar semua itu. Besok kita pergi ke hutan lagi, tempat Apeng mogok ya.
kita akan mendengar suara gemelan lagi. Sudah, tenangkan diri kalian, kataku. Padahal aku sendiri dalam keadaan yang tidak enak. Besok pagi aku harus meminta bantuan Nyi Dauh, batinku. Pagi pun tiba. Mentari mulai menampakkan dirinya yang indah. Udara dingin bercampur kabut tebal membangunkanku. Nyo, Ted, ayo bangun. Woi, bangun, kataku. Mereka pun kaget karena aku bangunkan. Ada apa, Pe? Kata Teddy. Gak ada apa-apa. Sudah pagi. Ayo kita segera menuju hutan tempat kita mendengarkan suara gamelan itu. Cuci muka dulu, terus ayo kita berangkat, kataku sambil memberi air minum dalam botol. Oh iya ya, kata Teddy. Teddy pun membuka kaca mobil lalu mencuci mukanya. Mobilku gimana, Pe? Masa ditinggal, kata Teddy. Udah, tidak apa-apa, kunci saja semuanya, kataku. Sudah kok, ya sudah, ayo kita berangkat sekarang. Kami pun berangkat menuju sisi hutan yang lain. Sepanjang perjalanan, Teddy terus saja merasa ketakutan karena banyak sosok-sosok yang terus mengawasi kami. Mereka kembali mengawasi kita loh, kata Teddy. Udah, hiraukan saja mereka, jangan digubris, kataku. Setelah hampir 1 jam akhirnya sampailah kami di wilayah Nyai Dauh. Kami pun turun dan membangunkan yang lain. Mereka masih tertidur pulas, mungkin karena kelelahan dengan banyak hal yang tidak terduga. Ayo bangun, kita sudah sampai nih, kataku. Mereka bergeliat seakan tidak ingin pergi dalam mimpi yang tenangnya. Itu apa? Istana kerajaan ya? Tapi di sini juga banyak yang mengawasi kita, kata Teddy. Saat aku membangunkan yang lain. Iyalah, inilah wilayah kerajaan orang yang akan aku mintai tolong. Aku harap kalian berlaku sopan di sini. Sinyo dan Well juga terlihat terkejut saat bangun karena melihat kita berada di tempat yang berbeda. Sedangkan para gadis sedang duduk mengumpulkan kesadaran mereka. Gimana? Sudah sadar semuanya ya? Kataku. Sudah, Mas. Sudah. Udah, jawab Sinyo dan Well. Oke, seperti kemarin ya, para gadis tetap di mobil dan menjaga tubuhku. Sedangkan Teddy dan Sinyo ikut aku, kataku. Mas, aku takut, Mas. Nanti kejadian kayak kemarin lagi, kata pacar Teddy yang dibalas anggukan pacar Sinyo yang merasakan hal yang sama. Tenang, kita di wilayah yang berbeda dari kemarin. Tidak akan ada yang mengganggu kalian di sini selama kalian tidak aneh-aneh. Ngerti? Kataku. Iya, Mas, iya ngerti, jawab mereka. Aku akan tetap meninggalkan penjagaku untuk menjaga kalian. Dan juga aku akan menutup mata batin Well agar kalian tidak takut, kataku. Sini Well, tambahku. Well pun mendekatkan wajahnya padaku. Kembali aku menekan titik di antara kedua mata Well dan menutup mata batinnya. Oke, sekarang kalian tetap di sini ya, Nyo. Ted, kalian keluar dulu. Oke, sekarang kalian tetap di sini. Nyo, Ted, kalian keluar duluan ya, kataku. Mereka pun mengangguk dan keluar mobil, sedangkan aku kembali duduk di atas kain mori dan mulai merapalkan mantra. Aku pun kembali keluar mobil dalam wujud spiritualku dengan ditemani Eyang Seto, Mbak Putri, dan Mbak Kakung. Mereka pun menunduk, memberi salam pada sosok para penjagaku. Ayo Ted, Nyo, ikut aku sekarang, kataku. Mereka pun mengikuti kami dengan perjalanan di tengah. Aku dan Eyang Seto di depan. Mbah Putri dan Mbah Kakung ada di belakang. Saat hampir sampai di istana Nyai Dauh, kami kembali disambut dengan musik gamelan dengan penarinya yang anggun dan cantik. Sinyo dan Teddy sampai tertegun melihat sambutan itu. Penjaga pintu pun membungkuk memberi salam pada kami seakan tahu bahwa kami akan datang. Rahayu, kataku. Rahayu, silakan masuk. Ratu sudah menunggu di dalam, kata para penjaga saat itu. Kami pun masuk ke dalam dan benar, Nyai Dauh sudah menunggu kami. Tapi kali ini wujud beliau berbeda.
Wujudnya benar-benar seperti manusia yang teramat sangat cantik. Tidak lagi setengah kadal seperti kemarin. "Rahayu Nyai," kataku sambil membungkuk. "Rahayu Le, ada apa ini kalian kok kemari?" kata beliau. "Aku kesini ingin meminta tolong padamu Dawuh," kata Eyang Seto. "Apa yang sebenarnya terjadi Seto?" kata Nyai Dawuh saat itu. "Teman-teman keturunanku itu diculik oleh penguasa sisi hutan lain," kata Eyang Seto. "Orang sekuat dirimu bisa dikalahkan oleh Ronggosari," ejek Nyai Dawuh. "Kini aku baru tahu bahwa penguasa sisi lain itu bernama Nyai Ronggosari. Bukannya aku kalah Dawuh, panjang ceritanya. Sebenarnya itu juga bukan urusanku karena merekalah yang memulai. Tapi ini keturunanku ini yang ingin menolong mereka," jelas Eyang. "Jadi bagaimana? Apa kamu bersedia membantu kami?" kata Eyang. "Baik Seto, karena kamu sudah aku anggap teman, aku akan membantumu berdiskusi dengan Ronggosari. Tapi ingat lo ya, jika terjadi pertarungan aku tidak akan membantumu karena penghuni kerajaanku bisa terkena imbas," kata Nyai Dawuh. "Terima kasih Dawuh," ucap Eyang Seto. Aku dan yang lain hanya duduk mendengarkan perbincangan mereka. Tidak ada satupun dari kami yang berani ikut bicara. "Baiklah, kita berangkat sekarang. Kalian pergi saja dulu. Aku akan menyusul kalian," katanya Nyai Dawuh. Setelah banyak berterima kasih dan memberi salam, kami kembali menuju ke mobil. Aku langsung kembali masuk ke dalam ragaku dan mulai membuka. "Gimana Pe?" tanya Wel. "Gimana Mas?" tanya para gadis saat itu. "Kita dapat bantuan, semoga saja kita bisa menolong mereka," kataku. Terlihat secercah harapan dari wajah mereka. Teddy dan Sinyo yang berjalan di belakangku pun sampai dan langsung masuk ke dalam mobil. "Jadi gimana sekarang Pe?" tanya Teddy. "Kita kembali ke hutan tempat Apeng dan yang lain diculik," kataku. Tanpa basa-basi, Teddy langsung memutar mobil dan kami kembali menuju sisi lain hutan ini. Sesampai di sana, aku berpesan kepada mereka semua untuk tetap di mobil. "Kalian semua tetap di mobil ya. Aku akan menyuruh mereka menjaga kalian, termasuk Mbah Kung dan Mbah Putri," kataku. Sinyo dan Teddy yang mata batinnya masih terbuka mengangguk tanda mengerti. Aku cukup takjub melihat mereka sangat tegar dengan hal yang menyeramkan dan sosok-sosok seperti ini, terutama pada Sinyo yang semasa kecilnya sangat penakut. "Oke Pe, oke. Terus kamu dalam hutan dengan siapa?" kata Teddy. "Aku berdua saja dengan Eyang Seto. Nanti juga disusul oleh Nyai Dawuh kok. Aku gak mau kalian kenapa-napa lagi. Sebelum itu, aku akan menutup mata batin kalian," kataku. Iya," kata mereka serempak sambil mendekatkan wajah mereka. Aku pun langsung menutup mata batin mereka. Setelah selesai, aku langsung kembali duduk bersila. Dan kali ini, dengan 3 keris yang aku letakkan di pangkuanku, aku kembali melepaskan wujud spiritualku dari raga. Dengan tambahan ketiga keris yang aku bawa, aku keluar mobil di mana Eyang Seto sudah menungguku. Kami berdua pun melesat masuk ke dalam hutan dengan cepat karena tidak harus membawa para sahabatku ikut. Di sepanjang perjalanan, kami kembali diawasi oleh beberapa para penghuni hutan. Hingga akhirnya, sosok lelaki setengah ular yang menghadang kami tempo hari tiba-tiba saja berdiri di depan kami. Dia tidak berdiri sendiri, banyak lagi sosok yang sama sepertinya dan juga sosok menyeramkan. Di belakang sosok itu terdapat sebuah istana besar di mana aku melihat Apeng dan lainnya diikat dengan sebuah rantai. Persis seperti mimpiku. "Ada apa kalian kemari?" "Pergi dari sini," kata laki-laki setengah ular itu. "Aku hanya ingin temanku kembali," jawabku. "Sebaiknya kalian tidak usah ikut campur. Mereka sudah menjadi budak sang ratu," kata sosok itu. "Aku tidak ingin mencari masalah, tapi kalau terpaksa, aku akan melawan semampuku demi teman-temanku." Sosok itu hanya tersenyum tipis, lalu mengambil ancang-ancang dan menyerang kami.
tiba-tiba sang petir menyambar di dekatku. Tiba-tiba saja mendung datang membawa rintik hujan. Terasa aura yang sangat kuat sampai membuat para sosok di depanku kaget melihat dan merasa aura kekuatan yang sangat aku kenal saat itu. Aku melihat Eyang Seto sudah mencabut keris raksasa miliknya. Tiba-tiba saja beliau berdiri di depanku. Aku tidak takut dengan kalian. Aku sudah menahan diri dari awal karena menghormati kalian. Tapi jika kalian berani menyakiti keturunanku, aku akan melawan kalian semua, kata Eyang Seto sambil mengacungkan kerisnya. Aku pun langsung membaca mantra. Lalu tiba-tiba keluarlah keris dengan aura merah menyala di depanku. Mataku masih melihat. Sambil melayang-layang, aku menangkap keris yang aku panggil itu, lalu menggenggamnya dan bersiap untuk bertarung. Tiba-tiba terdengar suara lonceng dan langkah kaki kuda spontan kami melihat ke arah suara itu. Terlihat Nyai Dawu yang datang menggunakan kereta, dan di belakangnya terdapat pasukan dari berbagai jenis makhluk astral dengan jumlah yang tidak main-main. Kereta kencana Nyai Dawu berhenti tepat di depanku dan beliau kemudian turun dengan anggunnya. Kereta kencana Nyai Dawu langsung pergi menuju pasukannya. Setelah menurunkan Nyai Dawu di depanku, para sosok yang menghadang kami seketika itu langsung bersujud di hadapan Nyai Dawu. Ada apa Nyai Dawu? Datang ke sini ada apa? Kok Ratu Dawu membawa pasukan sebanyak itu? Kata sosok lelaki setengah ular terbata-bata karena ketakutan. Panggilkan Ronggo Sari, bilang aku datang ingin bicara, kata Nyai Dawu saat itu. Baik Ratu, jawab pria ular itu lalu pergi memasuki istana. Sudah sudah tenang ya, biar aku yang bicara dengannya. Kamu tunggu saja di sini, kata Nyai Dawu. Iya Nyai, iya, jawabku sambil menunduk. Seto, akhirnya kamu serius juga. Dari jauh aku merasakan aura kekuatanmu, makanya aku bergegas kemari, kata Nyai Dawu kepada Eyang Seto. Kalau untuk keturunanku, aku tidak akan setengah-setengah Dawu, kata Eyang Seto tegas. Iya, anak ini memang berbeda, kata Nyai Dawu sambil mengelus kepalaku. Pertama Eyang Seto, sekarang Nyai Dawu. Kenapa mereka suka sekali mengelus kepalaku, batinku? Kenapa tidak suka aku elus kepalamu, kata Nyai Dawu tiba-tiba mengagetkanku. Tidak apa-apa Nyai, tidak apa-apa, kataku sambil tersenyum. Saat kami bercengkrama, tiba-tiba pintu istana terbuka. Keluarlah sosok dua wanita cantik dari dalam istana. Satu memakai mahkota besar dan satu lagi lebih muda dengan mahkota lebih kecil. Nyai Dawu, ada apa? Sampai repot-repot kemari, kata sosok wanita yang memakai mahkota besar itu. Ronggo Sari, aku datang untuk bicara tentang teman-teman mereka, kata Nyai Dawu sambil menunjuk kami. Teman-teman mereka yang sudah membuat ini terjadi. Bahkan anakku, putri dari daerah kekuasaanku, sampai terluka karena ulah salah satu dari mereka. Mana mungkin aku melepaskan orang-orang yang tidak memiliki sopan santun ini, kata Ronggo Sari dengan nada kesal. Sudah. Ayo kita bicara di dalam. Ceritakan awal permasalahannya padaku, jawab Nyai Dawu sambil tertawa. Baiklah, masuk silakan. Tapi hanya kamu saja ya, biarkan mereka menunggu di luar. Aku tidak sudi ada orang asing masuk ke istanaku, kata Nyai Ronggo Sari sambil menatapku. Kamu terlalu meremehkan mereka Ronggo Sari, kata Nyai Dawu sambil berjalan menghampiri mereka. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam, sementara aku dan Eyang Seto menunggu di luar. Namun saat berjalan membelakangiku, aku melihat bekas luka di punggung sang putri. Hal itu mengingatkanku pada sosok ular yang ditusuk oleh Apeng pada punggungnya. Apakah ular waktu itu jelmaan sang putri ya? Masalah akan sangat rumit jika itu memang benar.
Cukup lama aku menunggu mereka, entah apa saja yang mereka bicarakan. Sesekali aku melihat ke arah teman-temanku yang ditawan di sebelah kanan istana. Sepertinya mereka belum diapa-apakan. Terlihat tubuh mereka masih terlihat baik-baik saja, walaupun wajah mereka memancarkan ketakutan yang amat sangat. Mungkin ini akan menjadi pengalaman yang tidak akan terlupakan baginya. Sedangkan masih banyak kok tahanan lain pria dan wanita di sana. Yang pria penuh luka cambuk dan bekas disiksa, sedangkan perempuan yang satunya menjadi budak pemuas nafsu bangsa mereka. Ih, ngeri. Saat sedang mengamati para budak, tiba-tiba pintu istana terbuka. Nyai Dawuh, Nyai Ronggosari, dan sang putri keluar dari istana. "Kemari Le, kemari," ucap Nyai Dawuh memanggilku. Aku tanpa menjawab dan menghampiri beliau. "Ini semua kesalahan temanmu sendiri. Aku sudah berunding dengan Ronggosari, tapi aku tidak bisa membantu banyak. Ikutlah dengan kami," kata Nyai Dawuh. Aku diantar menuju tempat para budak di samping istana. Lihatlah mereka. Mereka semuanya adalah manusia-manusia tamak yang hanya menuruti nafsu duniawi dengan segala cara. Ada yang mencari kekayaan dengan pesugihan. Ada yang ingin terlihat cantik. Ada yang melakukan hal yang tidak senonoh di hutan ini. Dan juga banyak lagi yang lainnya. "Pergi dan lepaskan temanmu lalu pergi dari tempat ini," kata Nyai Ronggosari. Terima kasih Ratu, terima kasih," kataku. "Tidak perlu berterima kasih. Kalau bukan Nyai Dawuh yang meminta, aku tidak akan melepaskannya," jawab Nyai Ronggosari. Aku pun bergegas pergi ke tempat teman-temanku. Mereka menatapku nanar. Terlihat air mata mereka mengenangi mata. Tanpa bisa berbicara, hanya suara yang keluar dari mulutnya. Aku pun menghancurkan rantai di tangan dan kaki mereka satu persatu menggunakan pusakaku. Winda, Fitri, Ito, semuanya sudah beres. Anehnya, setelah rantai itu terlepas, mereka kembali bisa bicara seperti semula. "Terima kasih Mas, terima kasih," kata mereka. Aku hanya diam tidak menjawabnya. Namun saat aku ingin melepas rantai milik Apeng, Nyai Ronggosari menahanku. Tunggu. Anak itu yang telah menghina bangsa kami dan melukai anakku. Dia harus membayar semua yang dia lakukan. Dia akan tetap di sini dan menjadi budakku," kata Nyai Ronggosari. Aku menatap Nyai Dawuh, tapi dia hanya menggeleng tanda tidak bisa membantu. Aku melihat Apeng dengan sedih. Hanya suara itu yang keluar dari mulutnya. Apeng mulai meneteskan air matanya. Aku tahu dia menyesal karena keangkuhannya, tapi semuanya itu sudah terlambat. "Bawalah raga anak-anak ini, tapi sukmanya akan tetap di sini untuk membayar semua tingkah lakunya," kata Nyai Ronggosari. Aku hanya menatap Apeng. "Maaf, aku tidak bisa membantu. Ini sudah di luar kapasitasku," kataku kepada Apeng saat itu. Dengan penuh rasa sesal dan sesak di dada, aku mundur dan membalik badan menjauhinya. Aku menghampiri Nyai Dawuh, Nyai Ronggosari, dan sang putri, lalu sungkem dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih. "Terima kasih banyak Nyai Dawuh. Terima kasih banyak karena sudah melepaskan teman-temanku dari Ronggosari. Maafkan semua kesalahan teman-temanku putri," kataku kepada mereka. "Iyo Le, iyo. Kamu baik-baik saja ya. Semoga saja kamu selalu dilindungi," kata Nyai Dawuh. "Iya, segera pergi dari sini ya. Bawa teman-temanmu," ucap Nyai Ronggosari. Sementara sang putri hanya tersenyum melihatku. Akhirnya aku menyuruh Ito membawa raga kosong tanpa sukma milik Apeng dan mengajak temanku yang selamat pergi. Saat aku mulai berjalan menjauh istana, terlihat Apeng diseret oleh para penjaga dan mulai dicambuk-cambuk di sana. Aku sungguh tidak tega melihatnya, namun tidak ada yang bisa aku perbuat saat itu. Bisa menolong 3 orang yang selamat, aku sudah sangat bersyukur. Walaupun tubuh mereka terlihat sangat terguncang. "Pergilah lewat sini," kata Nyai Ronggosari.
Di depan kami kini ada sebuah lorong yang tak terlihat ujungnya. Aku pun kembali berterima kasih dan memberi salam terakhir, dan kami semua mulai memasuki lorong itu. Di dalam lorong sangat gelap. Kami hanya berjalan lurus. Tiba-tiba kami keluar dari balik sebuah pohon yang besar. Saat keluar, tangis mereka pecah. Mereka terus berterima kasih padaku. Namun yang menjadi pikiranku sekarang adalah Raga Apeng dengan mata melotot dan mulut menganga. Apa yang harus aku katakan kepada orang tuanya nanti? Sudahlah, aku akan berkata sejujurnya, batinku. Kami pun berjalan menuju ke tempat Teddy yang sudah menunggu. Saat di pinggir hutan, Teddy dan yang lain menyambut kami dengan bahagia dan haru. Mereka semua berpelukan dan aku langsung kembali masuk ke dalam ragaku, lalu keluar dari mobil. Winda, Fitri, Ito langsung memelukku dan kembali mengucapkan terima kasih. Terima kasih mas, terima kasih Mas Hupe. Kami tidak tahu lagi harus mengucapkan apa pada mas, kata Ito mewakili mereka semua. Sudahlah, sudah. Lain kali jangan melakukan hal seperti ini lagi ya. Sekarang kita fokus pada tubuh Apeng, kataku. Aku menghampiri Teddy, Sinyo dan pacar mereka yang sedang mengawasi tubuh Apeng. Apeng, kata Teddy. Teddy, dia tidak bisa aku tolong. Terlalu fatal kesalahan yang dia perbuat, kataku pada Teddy yang melihat tubuh tak bernyawa Apeng. Terus gimana sekarang potong Sinyo. Sementara kita tutupi saja menggunakan mantel atau apa sajalah yang ada. Kita harus segera pergi dari sini, kataku. Kami pun mengangkat tubuh Apeng dan menaruhnya di belakang dan menutupinya dengan jas hujan. Akhirnya dengan suasana haru kami pergi dari hutan menuju rumah sakit terdekat untuk merawat jasad Apeng. Tidak lupa aku menyuruh Ito mengabari keluarganya. Ito pun langsung menelpon keluarga almarhum Apeng. Entah apa yang mereka bicarakan, aku hanya melihat wajah Ito ketakutan setelah menelpon keluarga Apeng. Akhirnya kami semua pulang bersama ambulan yang membawa jasad Apeng. Sesampainya di rumah Apeng, keluarga almarhum tidak merelakan kepergiannya. Namun setelah kami dan beberapa warga termasuk Pak RT dan teman-teman yang lain menjelaskan kepada keluarga, akhirnya bisa membuat ayahnya mengerti dan mengikhlaskan kepergiannya. Tapi sepertinya Ibu Apeng belum ikhlas dan mengusir kami. Winda dan keluarganya pergi ke Kalimantan untuk mengobati traumanya. Fitri dipondokkan oleh keluarganya entah di mana. Ito pergi ke Bali untuk tinggal bersama kakek dan neneknya. Sedangkan aku masih menyesali kepergian Apeng. Walau kenal hanya sesaat dan tingkahnya buruk, tapi tetap saja aku sudah menganggapnya sebagai teman. Semoga saja tidak ada orang-orang yang mengalami hal yang sama seperti yang Apeng lakukan. Selamat tinggal Apeng. Ini hanya nama panggilan. 1994 sampai 2012. Cerita ini tamat. Terima kasih buat yang udah mendengarkan. Pesan dari Mas Hupe. Pelajaran dari kisah ini, jangan menjadi manusia bodoh yang hanya mementingkan duniawi dengan segala cara. Syukuri apa yang kalian punya saat ini, karena sesungguhnya rezeki sudah diatur Sang Gusti. Jagalah sopan santun dimanapun kalian berada. Hilangkan rasa sombong dan angkuh pada diri kalian, karena sejujurnya alam kita itu memang berdampingan dengan alam mereka. Kendalikan emosi, karena emosi yang tidak terkendali akan membuat keadaan semakin buruk. Jadilah manusia yang beradab dan saling menghormati sesama, dan menjaga makhluk hidup, tanaman, dan segala alam semesta ini. Salam Rahayu, Hupe. Selesai juga ceritanya. Terima kasih buat yang udah dengerin. Terima kasih buat Mas Hupe yang sudah ngizinin ceritanya saya baca. Yang mau kepo Mas Hupe, langsung saja ditonton di deskripsi linknya ya. Terima kasih. Mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Tapi kita istirahat dulu. Terima kasih, sampai jumpa.